Kalau 7 tanda ini sudah ada di perusahaan Anda, siap-siap untuk menggunakan ERP ya. Kalau ada 5 aja dari ini sudah ada tanda-tanda ini sudah ada di perusahaan Anda, ya siap-siap untuk menggunakan ERP harus segera karena akan susah. Yaitu yang pertama adalah prosesnya udah mulai banyak, udah mulai kewalahan. Ya, jadi kan mungkin ya bisa jadi di atas 50 sehari atau 100 siap-siap lah. Kemudian kedua, tim finance udah susah melakukan rekonsiliasi. Jadi, rekonsiliasi karena banyak, datanya mencar-mencar, ribut, nah, itu susah. Akhirnya rekonsiliasi susah. Ketiga, laporan keuangannya selalu telat. Karena manual itu kan konsumen. Keempat, kemudian laporan per departemen beda-beda. Semuanya beda-beda, karena beda-beda tadi susah rekonsiliasi. Kelima adalah konsolidasi, laporan konsolidasi susah dikerjakan. Nah, itu juga harus ini ya, dilihat. Yang keenam, kemudian sistem lama sudah tidak mampu untuk Skype. Jadi bisnisnya sangat bergerak dengan cepat. Nah, itu kalau ada 5 aja itu harus segera. 4 aja sebenarnya sudah rusak. Jadi yang utama adalah volume tinggi, susah rekonsiliasi, kemudian laporannya lambat. Nah, itu udah 3 atau 4 itu terus tadi datanya beda-beda, itu udah kemungkinan besar Anda udah harus menggunakan ERP ya. Karena kenapa kalau tidak nanti ketika data terlambat itu dampaknya besar ya. Terlambat itu dampaknya besar. Karena kita akan susah melakukan pengambilan keputusan kalau datanya tidak ada ya. Data yang tidak ada itu susah. Kemudian ketika manual itu datanya banyak, susah rekomendasi, apa akhirnya datanya banyak yang salah. Ketika banyak terjadi human error, nah itu kita juga susah. Gimana caranya? Datanya tidak valid, ketika tidak akurat, datanya salah dan tidak akurat, pengambilan keputusan yang kita ambil juga salah. Nah itu kan bahaya banget untuk sebuah perusahaan ya, ketika datanya berantakan. Ketika datanya tidak teratur tadi, kita banyak, semuanya beda-beda, tidak sama. Nah, nanti kan akan ada dampak yang lain, apa laporan keuangan sama laporan pajaknya juga beda. Nah, ketika laporan pajak sama laporan keuangannya beda, masalah lagi muncul, akan ada pemeriksaan segala macam, repot lagi, SP2DK, ya. Nah, kalau kita sudah otomatisasi, ya, jadi kita memastikan setiap transaksi yang mengandung pajak sudah tercatat. Jadi rekonsiliasinya enak, tidak perlu konsolidasi, udah ketemu laporan pajak tiap bulan berapa, masukan berapa, keluaran berapa, PPh-nya berapa, tinggal ambil aja, nggak perlu rekonsiliasi. Karena kenapa? Datanya sudah otomatis. Nah, itu ya yang harus kita perhatikan. Jadi kalau ada tanda-tanda tadi sudah ada di perusahaan Anda, silahkan untuk menggunakan ERP. Ya, jadi dipikir dulu apa sudah ada, karena kalau tidak data-data tadi susah, laporan lambat, nah, nanti tadi balik-balik lagi pengambilan lambat, karena ERP itu di akhir the end of the story of ERP itu pasti laporan keuangan. Di ujungnya itu laporan keuangan. Di awal itu masing-masing tadi seperti sistem saraf ya, dia akan memberikan dari sales, dia akan memberikan informasi ke gudang, ke inventory, kemudian ke keuangan untuk terima barang. Kalau yang di purchase juga dia akan memberikan data kepada gudang untuk terima barang, keuangan untuk bayar. Nah, di sana itu dia juga akan memberikan laporan keuangan. Jadi setelah data-data tadi ada di transaksi akan muncul otomatis jurnal dan pajaknya. Ketika jurnal dan pajak muncul, maka otomatis general ledger-nya muncul. General ledger muncul, otomatis jadi neraca dan laba rugi. Jadi sudah langsung. Nah, nanti ketika sudah next step-nya, kalau neraca dan laba ruginya sudah terjadi, tinggal kita bikin dashboard-nya, sehingga sangat mudah untuk melakukan pengambilan keputusan, karena kita bisa mengevaluasi laporan-laporan yang ada. Jadi sudah jadi itu dashboard likuiditas, profitabilitas dan lain-lain udah otomatis, kita tinggal lihat aja. Jadi tidak perlu lagi board of director itu melihat CL-nya, udah kelamaan. Jadi udah tinggal dashboard, udah ketemu datanya juga terpercaya, karena datanya bisa A1, data sales bisa ngambil dari sales, data keuangan bisa ngambil dari accounting, data purchase juga bisa ngambil dari purchase-nya. Jadi tergantung data mana yang mau diambil ya. Jadi kalau ada yang mau DM untuk implementasi silahkan, mau diskusi silahkan, mau dibantu untuk implementasinya silahkan, dengan senang hati kita akan
membantu. Salam.